Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di sesi materi online kali ini. Terima kasih telah bergabung. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam penyusunan proposal skripsi, yaitu bagaimana menyusun pendahuluan atau bab 1 yang baik dan benar. Pendahuluan ini memiliki peranan yang sangat vital karena akan menjadi fondasi dari seluruh penelitian yang akan Anda lakukan. Mari kita simak bersama-sama langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun pendahuluan agar proposal skripsi yang nantinya Anda buat semakin solid dan terstruktur dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat untuk perjalanan akademik Anda. Dalam menyusun proposal penelitian khususnya untuk bab 1, pendahuluan, memerlukan pendekatan yang sistematis agar penelitian yang diajukan dapat dipahami dengan jelas dan memiliki fokus yang tajam. Pendahuluan berisi hal-hal yang mendorong atau hal-hal yang melatar belakangi pentingnya dilakukan tugas akhir tersebut. Konsep yang dibangun dalam menyusun latar belakang menggunakan konsep piramida terbalik. Dalam sebuah proposal penelitian, pendekatan yang digunakan untuk menyusun informasi secara bertahap, dimulai dari gambaran umum hingga masalah yang lebih spesifik. Prinsip ini mirip dengan struktur tadi yang saya sampaikan, yaitu struktur piramida terbalik, di mana informasi yang lebih umum ditempatkan di bagian atas, lalu secara bertahap semakin mendalam menuju inti masalah yang akan diteliti. Berikut cara-cara menerapkan konsep struktur piramida dalam bab 1 atau pendahuluan proposal penelitian. Yang pertama, bagian puncak piramida kita sebut sebagai pendahuluan yang luas, gitu. Dimulai dengan konteks yang lebih umum. Di bagian awal bab, Anda perlu memberikan gambaran umum mengenai topik atau isu-isu besar yang relevan dalam penelitian Anda. Bagian ini menggambarkan masalah secara luas dalam konteks bidang yang lebih besar. Misalnya, perkembangan teknologi, tren industri, atau tantangan besar di dunia sistem informasi. Kalau misalnya kita memang berfokus pada penelitian bidang sistem informasi. Yang berikutnya, tujuan. Menarik perhatian pembaca dengan menunjukkan relevansi masalah-masalah yang secara umum dan pentingnya topik tersebut dalam konteks masyarakat atau dunia industri. Kita contohkan, jika topik penelitian berkaitan dengan manajemen data atau misalnya cloud computing, menggunakan sistem informasi, kita bisa mulai dengan menjelaskan tantangan global dan pengolahan data perusahaan dan bagaimana pentingnya efisiensi sistem informasi dalam dunia bisnis modern. Pada bagian tengah piramida, ini merupakan penurunan fokus, meliputi pada masuk ke aspek spesifik gitu. Jadi setelah memberikan gambaran umum, lanjutkan dengan menyempitkan fokus pembahasan ke masalah yang lebih spesifik yang dihadapi dalam konteks yang lebih sempit. Misalnya, pengelolaan data dalam sektor tertentu, seperti retail atau manufaktur begitu. Nah, di bagian tengah juga bisa kita gali permasalahan yang lebih mendalam. Jadi di sana Anda bisa menjelaskan mengapa masalah yang lebih kecil ini perlu diteliti lebih lanjut. Dengan memberikan bukti-bukti yang terkait data atau fakta yang mendukung masalah-masalah tersebut. Dan pada bagian dasar piramida, ini adalah kita mengupas terkait dengan masalah utama yang akan diteliti. Nah, di sini kita bisa menyampaikan
pada gap penelitian begitu. Di bagian ini Anda menjelaskan masalah inti yang ingin Anda teliti yang menjadi tujuan penelitian Anda. Di sini Anda akan fokus pada kesenjangan ya atau gap gitu yang ada antara kondisi saat ini dan apa yang diinginkan di masa depan yang akan dijawab oleh penelitian Anda. Ini gap penelitian. Nah, di sini juga Anda bisa merumuskan masalah yang bisa dinyatakan lebih spesifik dalam bentuk kalimat pertanyaan atau deklaratif. Menyampaikan masalah penelitian secara jelas dan singkat. Contoh mungkin yang bisa kita gunakan setelah memaparkan permasalahan pengolahan data di UMKM misalnya, rumusan masalahnya seperti bagaimana penerapan sistem informasi berbasis cloud dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pelanggan di UKM. Mari kita kupas satu persatu. Bab 1, pendahuluan itu diantaranya nanti akan berisi dengan yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini, apa sih permasalahan yang ingin kita pecahkan begitu? Mengapa masalah tersebut penting atau krusial untuk dipecahkan? Dan juga dipaparkan juga kondisi terkini sejauh mana hasil studi sebelumnya. Setelah latar belakang, ada perumusan masalah. Ya, jadi masalah-masalah penelitian merupakan perumusan kesenjangan atau gap antara keadaan yang ada saat ini dengan keadaan yang akan dicapai. Berikutnya pada subbab yang ketiga biasanya ada batasan masalah. Jadi dalam batasan masalah ini berisi tentang variabel-variabel yang akan diteliti atau variabel-variabel yang diasumsikan sebagai parameter konstanta atau parameter yang diabaikan. Yang keempat, subnya dalam pendahuluan adalah biasanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berisi uraian tentang hasil yang akan dicapai atau jawaban permasalahan dari penelitian. Yang kelima, kita kupas terkait dengan manfaat penelitian. Pada bagian ini diuraikan secara singkat tetapi jelas kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan bidang ilmu atau terhadap pengembangan pada diri sendiri, akademis, institusi begitu. Nanti akan kita kupas secara lebih rinci, lebih mendalam terkait dengan bab-bab atau sub-subbab dari bab 1 atau pendahuluan ini. Menyusun latar belakang yang efektif dalam sebuah proposal penelitian sangat penting. Karena bagian ini memberikan konteks yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Berikut saya sampaikan tips dalam menyusun latar belakang yang baik. Yang pertama, kita kupas tentang gambaran umum. Nah, gambaran umum ini memberikan pemahaman awal mengenai bidang kajian yang sedang Anda teliti dan menjadi dasar bagi subbab selanjutnya yang lebih spesifik. Nah, dalam gambaran umum ini kita kupas yang pertama terkait dengan perkenalkan topik utama. Mulailah dengan memperkenalkan topik penelitian Anda secara umum. Apa yang menjadi fokus utama penelitian Anda? Misalnya, jika penelitian Anda tentang sistem informasi berbasis cloud, gambaran umum ini bisa dimulai dengan mendeskripsikan apa itu cloud computing dan bagaimana penggunaannya berkembang dalam berbagai sektor. Yang kedua, dalam gambaran umum ini juga bisa dikupas latar belakang bidang kajian. Jelaskan konteks lebih luas dari topik yang Anda teliti. Misalnya, dalam penelitian yang berhubungan dengan sistem informasi, Anda bisa menjelaskan tentang pentingnya sistem informasi dalam pengambilan keputusan bisnis.
dan bagaimana teknologi cloud memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan skalabilitas perusahaan. Yang ketiga, pentingnya topik penelitian. Nah, di sini Anda gambarkan kenapa topik yang Anda teliti relevan dan penting dalam konteks ilmiah maupun praktis. Sertakan data atau tren yang memperkuat relevansi topik. Misalnya, sebutkan data yang menunjukkan peningkatan adopsi teknologi cloud di perusahaan-perusahaan besar dan UKM dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kita lanjut terkait dengan yang bisa dibahas dalam gambaran umum. Yang keempat adalah pengenalan terhadap subtopik dan teori. Sebutkan nanti di situ teori-teori atau model utama yang akan dibahas lebih lanjut dalam tinjauan pustaka. Ini bisa mencakup teori-teori adopsi seperti teknologi acceptance model atau TAM, atau mungkin model difusi inovasi gitu, yang membantu menjelaskan bagaimana adopsi teknologi dalam organisasi. Berikut saya sampaikan secara singkat gitu ya, bagaimana kita membuat narasi terkait dengan gambaran umum gitu. Jadi kalau di layar bisa Anda baca, bisa diawali dengan cloud computing telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu teknologi utama dalam dunia sistem informasi. Dengan kemampuannya untuk menyediakan solusi komputasi yang fleksibel, efisien, dan scalable. Teknologi ini semakin diadopsi oleh perusahaan besar maupun UKM. Dan selanjutnya, nanti silakan dibuat narasi yang berkaitan dengan cloud computing secara umum. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menyusun perumusan masalah. Dalam merumuskan masalah, mulailah dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dunia nyata yang berkaitan dengan sistem informasi. Kalau topik kita tadi berkaitan dengan sistem informasi. Fokus pada isu-isu yang relevan dengan konteks teknologi, misalnya efisiensi sistem, pengolahan data atau pengelolaan data, atau pemanfaatan teknologi untuk solusi bisnis. Kita bisa breakdown lebih detail begitu. Yang pertama, jelaskan masalah utamanya. Apa masalah yang di lapangan begitu atau di industri yang perlu solusi? Misalnya ini, banyak perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem informasi yang ada dengan teknologi terbaru. Lengkapi dengan data atau fakta pendukung. Sertakan data atau fakta yang mendukung adanya masalah tersebut. Misalnya, jika Anda berbicara tentang kegagalan sistem atau rendahnya efisiensi dalam implementasi sistem informasi tertentu, sebutkan angka atau studi-studi yang relevan. Selanjutnya kupas juga mengapa masalah ini penting. Jelaskan konsekuensi dari masalah tersebut jika tidak segera diatasi. Sebagai contoh, jika perusahaan tidak dapat memanfaatkan teknologi terbaru, mereka bisa tertinggal dari pesaing. Yang berikutnya, dampak terhadap berbagai pihak. Anda juga bisa menguraikan bagaimana masalah ini mempengaruhi berbagai pihak, seperti perusahaan, karyawan, atau konsumen, dalam hal efisiensi, keamanan data, atau biaya operasional. Dalam perumusan masalah, arahkan juga pada solusi yang diberikan dalam penelitian. Mengapa penelitian ini penting? Nah, di situ Anda bisa menjelaskan secara singkat solusi atau pendekatan yang
akan Anda usulkan dalam penelitian ini? Misalnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model sistem informasi berbasis cloud yang lebih efisien dalam mengelola data perusahaan atau UMKM, usaha kecil menengah. Yang kedua, dalam perumusan masalah juga hubungkan dengan tujuan penelitian. Pastikan bahwa latar belakang ini mengarah ke perumusan masalah dan tujuan penelitian Anda. Ini akan memberikan pembaca pemahaman yang lebih jelas mengenai mengapa penelitian ini harus dilakukan. Selanjutnya Anda bisa melengkapi dengan literatur review, ringkas begitu. Jadi dalam literatur review ringkas nanti akan ada 2 gitu. Yang pertama, tinjau penelitian sebelumnya. Terlepas nanti akan dibahas terpisah di bab 2, ringkas temuan-temuan utama dari studi atau penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya, apa solusi yang telah dicoba, apa yang sudah ditemukan, dan apa yang masih kurang. Hal ini membantu menunjukkan kesenjangan penelitian atau riset gap yang ingin Anda isi nantinya. Yang kedua, coba lakukan kritisi solusi yang ada. Jika ada solusi atau pendekatan yang pernah digunakan, Anda bisa menyoroti kelebihan dan kekurangan solusi tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda memahami topik yang diteliti dan sudah mengkaji literatur yang ada. Yang tak kalah penting dalam bab 1 ini, dalam pendahuluan juga kita sertakan riset gap ya, atau identifikasi kesenjangan-kesenjangan penelitian yang ada. Tadi setelah membahas berbagai teori, konsep, dan studi sebelumnya, langkah berikutnya mencari gap atau kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Nah, dalam gap ini dapat mencakup berbagai aspek. Di antaranya yang pertama, keterbatasan dalam studi sebelumnya. Jadi Anda bisa mengidentifikasi studi-studi sebelumnya yang melakukan penelitian pada topik yang sama, tetapi memiliki keterbatasan. Misalnya, meskipun banyak penelitian yang mengkaji penerapan teknologi cloud di perusahaan besar, belum ada penelitian yang fokus pada UKM atau perusahaan skala kecil. Itu yang pertama. Nah, aspek berikutnya adalah kekurangan dalam metodologi atau pendekatan. Nah, di sini bisa kita kupas beberapa studi yang mungkin menggunakan pendekatan metodologi yang tidak lengkap. Seperti hanya menggunakan studi kasus tanpa dukungan data kuantitatif yang lebih luas, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Yang ketiga aspeknya adalah kekurangan dalam aplikasi praktis misal. Jadi dalam studi sebelumnya mungkin lebih teoritis dan belum ada aplikasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh praktisi di industri. Ini dapat menjadi gap yang bisa diisi oleh penelitian Anda. Dan yang keempat, aspeknya adalah ketidaksesuaian dengan tren atau perkembangan terkini. Ada kemungkinan studi sebelumnya yang dilakukan sebelum teknologi atau tren terbaru muncul begitu. Misalnya, banyak penelitian mengenai cloud computing yang dilakukan sebelum perkembangan cloud hybrid yang saat ini banyak dipilih oleh perusahaan. Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini, beberapa batasan masalah ditetapkan agar penelitian dapat lebih fokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyempitan fokus. Jadi penelitian ini hanya berfokus pada misalnya implementasi sistem informasi cloud untuk mendukung operasional dan bisnis
pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya. Nah, nanti fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan teknologi cloud untuk aspek manajemen persediaan, keuangan, dan transaksi bisnis yang terjadi di UMKM. Nah, penelitian ini tidak mencakup aspek lain seperti pemasaran digital atau sistem informasi yang berkaitan dengan rantai pasok eksternal misalnya. Jadi kita lakukan penyempitan fokus, kita batasi cakupan penelitian kita. Yang kedua, batasan masalah yang kedua, sumber daya dan pengguna. Nah, penelitian ini terbatas pada pengguna yang berasal dari kalangan pengelola atau pemilik UMKM. Kalau misalnya tadi kita sepakati penelitian ini pada implementasi cloud computing pada UMKM. Serta staf operasional yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan transaksi bisnis. Nah, penelitian ini tidak melibatkan manajer tingkat tinggi atau pihak eksternal yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Karena fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami pengalaman dan kebutuhan praktis para pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi cloud. Yang ketiga, dalam batasan masalah, kita batasi terkait dengan tahapan implementasinya. Penelitian ini akan terbatas pada fase implementasi awal sistem informasi cloud di UMKM, termasuk uji coba sistem dalam skala kecil. Dalam penelitian ini tidak akan membahas tahap-tahap pasca implementasi seperti pemeliharaan, peningkatan sistem, atau pengembangan lanjutan yang biasanya dilakukan sebuah sistem yang berjalan untuk beberapa waktu begitu. Dan yang selanjutnya adalah batasan teknologinya. Penelitian ini hanya akan mengkaji penggunaan teknologi cloud yang bersifat sederhana dan terjangkau untuk UMKM. Ya, dengan menggunakan platform seperti Google Cloud, Microsoft Azure, atau layanan cloud lain yang memungkinkan implementasi dengan biaya yang rendah. Jadi nantinya penelitian ini tidak akan membahas pengembangan sistem cloud dari awal atau penggunaan infrastruktur teknologi yang lebih kompleks dan lebih mahal yang umumnya digunakan oleh perusahaan besar. Pembatasan masalah juga bisa dilakukan pada skala penelitian. Jadi penelitian ini akan dilakukan dengan studi kasus di beberapa UMKM yang mewakili sektor yang berbeda, seperti UMKM bidang perdagangan, jasa, atau manufaktur kecil. Nah, batasan-batasan ini penting karena penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas dan dapat lebih fokus untuk menganalisis implementasi sistem informasi cloud pada UMKM. Kalau tadi kita akan memfokuskan penelitian kita misalnya pada sistem informasi cloud pada UMKM. Sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang akan diteliti dan apa yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini. Selanjutnya dalam bab 1 di pendahuluan kita narasikan terkait dengan tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian ini kita bisa membagi tujuan utama misalnya dengan menjelaskan tujuan penelitian secara spesifik dan realistis. Misalnya, apa yang ingin Anda capai setelah penelitian ini selesai begitu. Sebutkan juga hasil yang diharapkan, itu yang pertama. Yang kedua, keterkaitan dengan masalah. Pastikan tujuan yang Anda sebutkan berhubungan langsung dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian ini harus menjadi langkah untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Sampaikan juga dengan jelas apakah penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan solusi, model,
framework, atau temuan lain yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. Yang terakhir, kita kupas manfaat penelitian dalam bab 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi akademis, praktis, maupun bagi pengembangan objek yang ada di masyarakat secara umum. Nah, dalam manfaat penelitian ini biasanya diawali dengan manfaat akademis. Bagaimana pengembangan literatur ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur yang ada mengenai adopsi-adopsi teknologi yang tadi kita bahas. Yang kedua juga misalnya terkait dengan kontribusi, ya, kontribusi terkait dengan tema-tema yang notabene kita bahas. Berikutnya manfaat praktis. Kalau tadi kita objeknya adalah UMKM berkaitan dengan cloud computing, maka penelitian ini akan memberikan informasi yang bermanfaat mengenai bagaimana teknologi cloud computing dapat membantu UKM dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan data, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat penelitian juga bisa memberikan rekomendasi kebijakan. Jadi, penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan instansi terkait mengenai kebijakan yang dapat mendukung adopsi teknologi cloud di UMKM. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat akan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh UKM dalam mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya dibahas juga manfaat bagi institusi pendidikan. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh objek tadi, misalnya UMKM dalam mengadopsi cloud computing. Atau juga diberikan manfaat bagi program studi gitu, fakultas. Sehingga manfaat dari skripsi, tugas akhir yang nantinya kita buat memberikan kontribusi yang nyata. Demikian tadi paparan kami terkait dengan bab 1. Jadi bab 1 ini merupakan bagian yang sangat krusial ya dalam sebuah proposal penelitian karena memberikan gambaran awal mengenai tujuan, latar belakang, arah penelitian yang akan dilakukan. Semoga dengan memahami struktur bab 1 dari pendahuluan ini, kita dapat menggali lebih dalam masalah-masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang dapat diperoleh. Anda akan lebih siap untuk mengembangkan penelitian yang relevan dan bermanfaat, baik dalam konteks akademis maupun praktis. Dengan penjelasan ini, diharapkan dapat menyusun bab 1 yang jelas, logis, dan sesuai dengan topik penelitian yang Anda pilih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.